Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunakan kanvas 4:5. Teman-teman bisa mengubahnya di bagian edit ya. Pastikan satuannya pixel, lalu masukkan angkanya, dan kita ganti warna background dengan klik kotak putih di kiri bawah ya. Kita geser aja warna di color wheel-nya, kita pilih warna gelap, lalu kita klik OK. Tampilan kanvas kurang lebih akan seperti ini. Kita sembunyikan dulu slider warna ya, klik tanda panah ke kiri atau ke kanan itu, lalu kita ke bagian atas, di situ ada seleksi, pilih yang persegi ya. Kita buat daerah seleksi seperti berikut ini. Selanjutnya kita ke tab brush, di bagian atas itu ada foreground dan background. Teman-teman bisa memilih palet dari stok yang tersedia ya. Ini hanya ada di Android. Di sini aku memilih warna biru. Kita klik aja ya paletnya, lalu kita pilih warna biru yang gelap. Lalu teman-teman bisa mengubah urutan warna foreground dan background dengan mengklik kotak di kiri atas. Lalu kita ke gradient tool, kita tarik garis ya, kita buat seperti berikut ini. Kita tambahkan layer baru, kemudian kita klik bulatan di kanan bawah, kita pilih tone. Kita klik tanda awan di kiri bawah, kemudian pilih tab tone, lalu kita scroll aja ke bagian bawah ya. Kita akan mencari motif riak air. Kita scroll, nah ini ya, ini kemudian kita klik download, pastikan internetnya nyala ya. Lalu kita klik aja tone tadi, maka dia akan muncul di kanvas. Lalu kita perkecil ya, kita turunkan magnification-nya. Pastikan saja ukuran tone-nya itu lebih kecil dibandingkan kanvas. Lalu kita bisa mengubah ukuran maupun orientasinya menggunakan tool zoom in and out. Kita paskan ukurannya dengan persegi yang kita buat sebelumnya. Kemudian aku merasa tone yang bagian depan itu lebih rapat dibandingkan yang belakang. Karena itu aku flip vertikal ya. Jadi dipindah posisi yang lebih rapat di kejauhan, sementara makin ke depan makin lebar. Lalu menggunakan free transform, kita tarik titik toggle di sebelah kiri dan kanan ya, melebar. Tujuannya adalah agar ombaknya atau riak airnya itu memiliki perspektif. Jika teman-teman ingin mengubah blending mode layer, di sini aku menggunakan overlay, tapi teman-teman bisa mencoba yang lain ya. Lalu opacity layer diturunkan agar sedikit lebih lembut. Aku merasa warna birunya ini terlalu jreng, jadi aku ke layer 1, lalu kita klik titik 3 di kanan bawah, pilih hue saturation, lalu kita turunkan saturasinya ya, sampai didapatkan warna biru yang lebih lembut. Jika teman-teman ingin menambahkan awan, silakan gunakan layer baru, letakkan paling bawah ya, lalu brushnya bisa menggunakan cloud atau cloud 2, jika belum ada silakan download terlebih dahulu di cloud. Untuk warnanya silakan menyesuaikan dengan warna background. Karena ini di malam hari, kita tidak menggunakan warna putih, tapi menggunakan warna yang lebih terang. Lalu warna ini kita tumpuk kembali dari warna dasarnya ya. Kita bisa mengambil menggunakan pipet tetes, lalu kita tap-tap di atas warna terang yang sudah kita kuas di kanvas tadi. Jangan lupa untuk menurunkan opacity brush ya, jangan terlalu tinggi agar warnanya bisa ngeblend. Kita tambahkan layer baru, kita geser ke atas menggunakan tanda panah ke atas, lalu kita pilih dulu warnanya ya. Kita akan membuat bulan, warnanya bisa kuning keemasan atau putih terserah. Lalu kita ke bagian seleksi yang bentuknya lingkaran, dan kita buat bulannya di atas air seperti berikut ini. Lalu kita ke fill bucket, kita ubah objeknya menjadi layer, dan expandnya kita naikkan ya sedikit. Kalaupun tidak masalah ya. Lalu kita tap di bagian lingkaran. Untuk shadingnya teman-teman masih bisa menggunakan cloud 2. Jangan lupa untuk mengubah kembali toolnya menjadi brush pen. Lalu kita tap-tap aja ya di bagian bulannya. Untuk ukuran dan opacity brush silakan disesuaikan. Teman-teman bisa membubuhkan beberapa warna ya, misalnya warna ini, kemudian kita tambahkan lagi warna terang atau warna gelap sesuai selera. Jika sudah, jangan lupa kita klik di select di bagian atas. Masih di layer yang sama, kita ubah brushnya menjadi shape ya.
lalu pilih bentuk lingkaran dan kita buat jejak pantulan bulan menggunakan brush ini ya. Kita buat aja oval secara random, kurang lebih seperti berikut ini. Lalu menggunakan brush smudge kita tarik ya bentuk lingkaran tadi ke kanan dan ke kiri mengikuti liukan riak airnya. Untuk opacity maupun ukuran brush smudge-nya silakan disesuaikan. Karena posisi bayangan cahayanya itu kurang pas dengan posisi bulan, aku geser. Jadi kita seleksi terlebih dahulu ya menggunakan selection tool, lalu digeser menggunakan tool move. Jika perlu kita juga bisa mengubah perspektifnya ya menggunakan free transform seperti berikut ini. Lalu bagian ujung cahayanya bisa kita hapus sedikit menggunakan eraser soft ya. Pastikan opacity brushnya tidak terlalu tinggi ya, di bawah 5. Lalu kita hapus sedikit bagian yang paling jauh dari bulannya. Pendar cahaya dari bulan maupun pantulan di airnya itu lebih kuat, kita bisa menggunakan airbrush. Letakkan di layer baru ya. Lalu tinggal kita kuas bagian yang ingin kita highlight dan kita ubah blending mode layernya menjadi add. Untuk opacity layer silakan disesuaikan. Teman-teman bisa meletakkan layer ini di bawah atau di atas layer bulan ya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Karena warna lautnya kurang gelap, aku menggunakan menu Hue, Saturation, and Brightness. Kita turunkan, kita geser slider brightness-nya ke kiri sampai didapatkan kepekatan yang diinginkan. Berikutnya kita akan menambahkan tulisan ya. Kita gunakan layer baru. Untuk brush-nya aku menggunakan brush pen biasa ya. Untuk correction jangan lupa dinaikkan supaya garisnya tidak keriting. Jika teman-teman ingin menggunakan fox lettering silahkan ya, atau menggunakan brush lain seperti marker juga bisa, drawing pen ataupun brush-brush yang kira-kira custom atau biasa dibuat ya. Di sini aku hanya menggunakan brush standar aja. Kita buat tulisan Mangata. Kita atur posisi maupun ukurannya menggunakan tool zoom in and out. Berikutnya geser menu paling atas sampai menemukan icon AA, kemudian kita tap di kanvas, akan muncul message box seperti ini. Kita akan memasukkan teks ya. Kita ketikkan teks yang akan kita gunakan, kemudian teman-teman tinggal menyesuaikan parameter lainnya ya. Di bagian font itu ada banyak variasinya, lalu ingin alignmentnya rata tengah, rata kiri, ukuran 18 poin terlebih dahulu, kemudian kita lihat di kanvas apakah ukurannya sudah pas atau terlalu besar maupun terlalu kecil. Kemudian tinggal kita klik lagi tanda pena ya, nanti di bagian kembali lalu teks di kanvas itu akan muncul kotak dan tanda pena di sudut kanan atasnya. Jika teman-teman ingin mengubah warna teks, tinggal kita klik kotak warna hitamnya ya, lalu kita geser warnanya sampai didapatkan warna yang kontras dengan backgroundnya. Demikianlah cara membuat ilustrasi Mangata menggunakan Medibank. Selamat mencoba, semoga Allah mudahkan. Terima kasih.